Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini binatang sejenis, sama bentuknya nih dengan nyamuk ya. Kurang lebih ini nyamuk, cuma mungkin ukurannya dari nyamuk 3 kali lipat. Ini binatang lebih besar. Ini Mamang dapatkan dia lagi berteduh di dekat lanjaran. Nah, sebagian dia terbang, nah sebagian masih ada nempel di batang merica yang agak muda ini kan. Mungkin dari dia tempat tinggal sampai ke ujung atau ke pucuk itu kurang lebih 5 atau 6 ruas. Ini yang dia hinggapi itu termasuk batang lada yang masih muda. Nah, kita curiga juga ya sama binatang ini. Baru kita diseleksi atau ditelaah kemana dia pergi. Nah, keadaan cuaca redup, dia baru pindah ke batang tanaman lada yang sebelah di bawah ada ruas yang masih muda, tapi tidak terlalu muda, agak tua sedikit. Sebab dari dia hinggap mengeluarkan belalai itu kita hitung hampir 10 ruas. Nah, berarti termasuk masih muda ya. Nah, kemungkinan ini hinggap di tempat yang masih belum kena penyakit penggerek batang gitu kan. Dia hinggap mengeluarkan belalai itu di ruas yang masih agak muda gitu. Udah tua sedikit, muda udah lewat gitu ya. Mungkin dari ruas ke pangkal ujung atau ke pucuk ini perkiraan 10 ruas ini. Nah, binatang ini dia mungkin itu belalainya dipasang, baru dia menyedot. Nggak tahu apa yang disedot itu di ruang atau di ruas merica itu. Makanya kita kan semenjak 5 bulan ke belakang kita memperhatikan sampai sekarang ini, memprediksikan atau menelaah kenapa kok tanamanku bisa kena penyakit penggerek batang. Ini banyak faktor ya. Ada kemungkinan gara-gara binatang ini menyedot di batang, atau mungkin perbedaan cuaca. Karena yang kita kena penyakit itu ya, yang kena penyakit penggerek batang itu 500 pohon yang bawa kita bibit dari Malaysia gitu. Itu banyak faktor juga. Tidak 100% menuduh ke sini. Tapi fakta membuktikan dia masang belalai itu menyedot, tidak tahu yang diambil apa dari ruas merica itu. Nah, satu persatu kita telaah. Ternyata ya, binatang ini dari tadinya kurus, setelah dia menyedot batang itu pohon, dia jadi kembung perutnya itu, kayaknya kenyang gitu. Persis bentuknya nih seperti nyamuk. Kakinya kiri 2, kanan 2, baru ada tangannya 2, di mulutnya keluar dia belalai gitu. Itulah yang belalai yang mengisap di tanaman lada itu. Kemungkinan ini nih bisa dikategorikan termasuk hama ya, atau ya hama gitu. Hama itu menyebarkan luas ke tanaman menjadi penyakit gitu. Berarti dia bawa virus juga gitu kan. Menjadi luka tanaman itu secara tidak dilihat sama mata telanjang gitu ya, harus alat mungkin. Kita nelaah gitu, ada tanaman yang belum terkena
dia hinggap gitu ya, masih keadaan masih sehat gitu. Nah, yang 3 bulan kemudian gitu kan, nah udah dibiarin aja. Nah, lama-lama sampai dia perjalanan 4 bulan, itu batang merica yang kita kasih tanda ternyata dia sakit ya gitu. Mungkin prosesnya 3 bulan ini semenjak dia menyedot ruas batang lada itu ya. 3 bulan kemudian itu yang ditandai selalu kita perhatikan, ada perbedaankah gitu. Oh, ternyata ada. 3 bulan kemudian banyak yang kena penyakit. Penyakitnya di dalam batang pokok ya, atau ya batang merica yang pokok itu dia berlubang di dalam itu. Kemungkinan nih ulatnya ada tapi tidak bisa kelihatan gitu ya. Nah, karena apa? Pas kita bawa ke tempat yang teduh itu ada yang kayak belatung gitu ya. Kemungkinan itu yang dia makan batang tanaman lada. Cuma dia menyerangnya mungkin dari atas dulu, dari bawah, dari atas ya. Dari atas baru dia menggasak di dalam batang merica yang masih muda, baru kemungkinan dia bertelur sampai dia menghantam ke bawah yang kerasnya juga, yang sudah tua batangnya jadi lubang juga gitu kan. Nah, semenjak 5 bulan kemudian ke belakang, semenjak tanaman merica kita kena penyakit, kita selalu memperhatikan dan menelaah kenapa gitu ya. Tanamanku merica ini yang 500 bagus, tanahnya steril, diolah juga, kok tiba-tiba di waktu umur 1 tahun ini, berarti tengah-tengah ya, karena kita punya turus itu 3 meter gitu ya. Dia ambil dari pangkasan pertama mungkin ya, pangkasan yang kedua, yang permukaan ukurannya dari tanah ke tempat yang dia serang ini sekitar 1 meter kurang lebih gitu, dari pangkasan kedua gitu ya, dari tanah ke pangkasan itu kurang lebih 1 meter ukurannya gitu. Nah, ini banyak binatang begini di tanaman ini ya, tanaman lada ini. Karena di Kaltim ya, di tempat kita suhu hujan tinggi gitu, banyak sekali hujan gitu. Jadi mungkin dia cari makan di waktu selesai hujan gitu ya. Nggak tahu makannya siang atau malam, yang penting dia waktu kelihatan dia menancapkan belalai itu siang, di waktu agak redup gitu ya, baru dia hinggap ke tempat yang kita kunjungi gitu, yang kita selalu diperhatikan, ini masih sehat, bakal berubahkah kena lagi gitu. Yang kita menilai kan dari tanaman merica yang tidak kena penggerek batang gitu, atau batang berlubang dalamnya gitu. Oh, ternyata 3 bulan kemudian ini juga berubah gitu ya, daun mulai menguning gitu. Di daun itu warna juga beda, baru di daun itu dia punya warna bukan hijau lagi, hampir nguning muda gitu kan, berbintik-bintik. Oh, ini kena penyakit gitu. Kemungkinan begitu. Awal mulanya yang membawa penyakit virus di tanaman lada adalah binatang semacam begini. Mungkin termasuk ini jenis bentuknya belalang ya. Belalang itu kan warnanya hijau, badannya bau gitu.
atau kencingnya itu jadi penyakit untuk tanaman. Ini nggak ada rasa bau. Pas kita pegang, ambil, baru diciumnya nggak ada rasa bau-bau, biasa aja gitu kan. Beda dengan belalang gitu. Kalau di sini itu kan belalang itu ada 3 macam di sini. Yang bentuknya seperti begini, warnanya hijau, yang bulat seperti monster, itu juga dia punya belalai. Yang ada lagi satu lagi seperti kelas laba-laba begitu. Itu semua badannya bau, tapi kalau ini enggak gitu ya. Enggak ada, dicium kita di ambung itu enggak ada rasa apa-apa gitu. Yang jelas ini hinggap di ruas merica ya, yang agak muda, sedikit tua gitu kan. Mungkin yang dia senangi itu hinggapnya itu antara kurang lebih dari dia hinggap ke pucuk atau ke ujung daun itu perkiraan antara 8 atau 5 ruas gitu. Dia senang hinggap gitu. Itu kan batang masih muda gitu ya, masih empuk mungkin. Baru dia masang belalai, nggak tahu apa yang diambil gitu ya. Ternyata dari kurus itu menjadi gemuk dia. Ya, jadi perutnya seperti ada dia bawa darah gitu ya. Ada bawa makanan gitu, tapi nggak tahu apa yang dia ambil itu. Nah, kemungkinan bekas belalainya itu kan dia menjadi membawa kotoran atau baksil atau virus kemungkinan. Nah, dari virus dia menjadi ulat sehingga menggerogoti batang tanaman lada yang ada di dalamnya gitu. Itulah teman-teman, barangkali ya ada mungkin gejala-gejala penyakit lada, yang gejala warna daun berubah gitu. Ini lada nggak mati, enggak, cuma begitu kehidupannya, nggak ada kesuburan. Daun menguning, buah juga ada gitu ya, tapi buahnya nggak bulat gitu, jadi istilahnya kremod, bentuknya nggak karu-karuan gitu. Beda dengan merica yang sehat, hijaunya hijau gitu ya, bentuknya seperti ya bagus lah gitu. Kalau yang kena penyakit ini, aduh, lihatnya juga kayak kurang gairah gitu ya, dilihatnya juga. Ini sebab akibat kemungkinan ini yang menyebarluaskan penyakit atau hama yang di tanaman lada gitu. Terima kasih segala atas perhatiannya ya. Hati-hati dan waspada, kita punya tanaman harus selalu diperhatikan gitu ya. Ya mungkin sama ya, manusia atau kita punya anak juga harus diperhatikan ya, secara di lingkungannya, pendidikannya. Ini begini, dia punya gaya itu, ini ada belalainya, dia lagi gosok-gosok belalainya itu. Iya, mungkin belalainya ini dibikin tajam dulu dia. Iya, asalnya kurus dia. Sekarang ini neplok di lanjaran dia itu. Nah, nanti kalau udah lapar lagi mungkin dia sedot lagi itu. Begini bentuknya, seperti nyamuk. Cuma mungkin besarnya itu 3 lipat dari nyamuk lah. Ini agak gede gitu ya. Badannya tidak berbau, bukan seperti belalang gitu ya. Biasa aja, nggak ada rasa bau-baunya itu. Tapi ini sedotannya, mungkin ini monster Dracula mungkin ya. Iya, itu baru satu macam kita prasangka bahwa yang menyebarluaskan penyakit virus menjadi penyakit di tanaman lada penggerek batang ini macam coba, mungkin dia udah kenyang, perutnya itu berkemas-kemas dia. Baru badannya diulas-ulas tuh, coba lihat binatang apa gitu ya. Kita juga heran, banyaknya kita nanam ribuan, ini yang 500 ini komplain itu. Iya, kok tiba-tiba kenapa ini bisa begitu cepat dia menjalar gitu ya. Tapi ya alhamdulillah sekarang udah kita tanggulangi
masalah penyakit itu gitu ya. Penyakit tanaman lada atau penggerek berlubang di dalam lanjaran pokok. Begitu. Terima kasih segala atas perhatiannya sama rekan-rekan, dan hati-hati dan waspada sama binatang gitu ya, yang bisa merugikan kinerja kita, hasil jerih payah kita di binatang ini. Tidak ambil pusing ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa subscribe, tonton terus, subscribe and comment. Mohon maaf ya, jangan di skip. Suka ataupun tidak suka, putar aja sampai tuntas. Insya Allah Mamang akan mencari perihal-perihal atau permasalahan yang bisa bapak-bapak para petani, siapa aja yang membutuhkan atau yang merasa kepingin bercocok tanam, insya Allah akan mencari atau menyampaikan konten-konten mudah-mudahan berguna bagi semua para petani yang merasakan hasil jerih payahnya petani. Selamat siang, terima kasih, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.